Pemirsa, puluhan peserta ikut ambil bagian di ajang Idol Papri NTB dan ajang ini untuk menjaring bakat penyanyi dan pemusik di Nusa Tenggara Barat. Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia Nusa Tenggara Barat atau Papri NTB gelar Papri Idol untuk menjaring bakat penyanyi dan pemusik di Nusa Tenggara Barat. Papri Idol terbagi menjadi 3 kategori, yakni kategori anak-anak, kategori pop umum, dan kategori dangdut umum. Puluhan peserta Papri Idol dari seluruh kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat tampil memukau menunjukkan bakatnya dalam bernyanyi di depan dewan juri dan halayak umum. Pemenang Papri Idol kategori anak-anak yaitu juara 1 Ratu Ashifa, juara 2 Kalam Hirbi Laksmi, dan juara 3 Alia Jaza Al-Fatiri. Kategori pop umum juara 1 Adrian Islah, juara 2 Sasrani Utama Lenti, juara 3 Luh Meida Sinta Arsani. Kategori dangdut umum juara 1 Julia Miranda, juara 2 Weni Yulastri, dan juara 3 Putra. Ketua Panitia Papri Idol Dodi Setiawan menjelaskan DPD Papri NTB mewadahi bakat-bakat baru yang berasal dari NTB yang diharapkan bisa menjadi cikal bakal lahirnya penyanyi, musik, dan pencipta lagu asli NTB membawa nama NTB ke jenjang nasional bahkan internasional. Tentunya kita tergabung dalam organisasi DPD Papri NTB Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu Musik Republik Indonesia Nusa Tenggara Barat. Jadi mewadahi bakat-bakat baru yang nantinya diharapkan bisa menjadi cikal bakal lahirnya penyanyi, pemusik, dan pencipta lagu yang berasal dari daerah asli NTB yang tentunya bisa go nasional dan internasional. Itu sih kita harapkan. Dari Mataram, Romi Ardi, iNews melaporkan. Pemirsa, suku Sasak di Pulau Lombok terkenal akan kekayaan tradisi, adat, dan budaya peninggalan leluhur. Begitu juga halnya dengan alat musik tradisional yang konon sangat erat kaitannya dengan kesenian pada zaman kerajaan di Pulau Lombok tempo dulu. Salah satu dari sekian jenis alat musik itu ialah gong oncer yang diyakini sudah ada dan digunakan oleh masyarakat bangsa Sasak sebelum zaman kolonial Belanda di Nusantara. Karena keberadaannya yang sudah cukup langka untuk dapat melihat dan menyaksikan permainan alat musik ini, karena sudah tidak banyak lagi yang memainkannya, mengingat sejarah dari alat musik ini yang begitu lama dan telah dibuat lebih dari 100 tahun. Berkat bantuan NGO atau yang di Indonesia sering disebut sebagai lembaga swadaya masyarakat, dari Jerman Westep Foundation membantu tim liputan kami untuk menemukan gong oncer ini di Dusun Mongge, Desa Sukadana, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Berdasarkan penuturan warga sekitar, peralatan musik tersebut tidak diketahui persis tahun berapa dimiliki oleh leluhur masyarakat setempat. Namun yang pasti gong oncer tersebut sudah ada dan pernah dimainkan sejak kedatangan Raja Anak Agung dari Pulau Bali. Tepatnya jauh sebelum Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, dulunya alat musik oncer ini dibeli oleh tokoh adat di Dusun Mongge di Kampung Punikan, Kabupaten Lombok Barat saat ini. Di sini kita punya sekolah adat yang di dalamnya itu terdapat berbagai macam aktivitas kesenian. Salah satu yang kita saksikan tadi adalah gong oncer, kemudian ada aktivitas anak-anak sekolah di sini. Itu yang kita kembangkan di sini di Sukadana adalah potensi budaya. Musik atau gong oncer ini pada dasarnya ini sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu di sini, Mas, kebetulan, dan kami di sini sebagai pemuda masyarakat di sini ingin meneruskan kembali gong oncer ini yang memang dulunya dan sampai sekarang masih dipakai di acara-acara adat budaya kita, nyongkolan dan terima tamu juga sering kita pakai, Mas. Kebetulan saat kedatangan kami di Desa Sukadana, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, gong oncer tersebut tengah dimainkan oleh para pemainnya atau yang disebut dengan sekahe.
Salah satu mahasiswa dari Jakarta merasa beruntung karena dapat menyaksikan secara langsung kesenian asli Lombok yang hampir sulit ditemukan di era milenial sekarang ini. Seru sih, orangnya baik-baik, abis itu ramah-ramah juga, terus diajarin cara main alat musik tradisionalnya, udah gitu juga alat musiknya juga, terus diajarin nari juga, kayak seru aja gitu. Sebelumnya sih belum pernah ya, kayak biasanya wisata budaya itu lebih ke sejarah ya, belum pernah wisata budaya yang lebih ke seni, ya ini baru first time sih. Belum pernah, karena juga jarang ya di internet website yang ngangkat soal budaya tradisional dari alat musiknya Lombok ini. Mungkin next time pemuda-pemuda di sini bisa buat kembangnya itu di media sosial. Layaknya peralatan musik tradisional lainnya, gong oncak terdiri dari beberapa komponen alat berupa 2 unit gendang, 2 unit oncak, 8 unit reog, 1 unit gong besar, dan 6 unit gamelan. Dari Lombok Tengah, Herkiandi, iNews melaporkan. Pemirsa, berbicara air terjun tidak melulu tentang daerah utara Pulau Lombok. Di Lombok Tengah bagian selatan, daerah yang cenderung kering dan dekat dengan pantai terdapat air terjun meski tidak terlalu tinggi. Air terjun ini bagai oase di tengah Kuta Mandalika. Mendengar kata Mandalika, sebagian dari kita pasti mengingat sirkuit MotoGP yang tengah dibangun atau paling tidak terngiang akan pantainya yang super mewah dan mendunia. Sebut saja sederet pantai nan cantik mulai dari Pantai Kuta, Pantai Seger, Tanjung Aan, maupun Pantai Selong Belanak. Tapi tahukah kalian jika kawasan ekonomi khusus ini memiliki destinasi wisata berupa air terjun? Tidak ada yang menyangka jika kawasan yang cenderung kering dan tekstur tanahnya tanah liat ini terdapat air terjun yang begitu cantik. Terletak di pedalaman hutan di bawah perbukitan, masuk kawasan Dusun Merendeng, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Tiu Merendeng begitu halayak menyebut air terjun ini. Untuk sampai ke air terjun, pengunjung cukup masuk dari Desa Kuta, sampai parkir kendaraan untuk melanjutkan perjalanan dengan menelusuri jalan setapak serta menelusuri sungai kecil. Medan yang dilalui cukup menantang karena selain melewati tebing juga licin akibat tanahnya basah dan lembab, karena di sepanjang jalan banyak ditemui mata air yang keluar dari dinding-dinding tebing. Kurang dari 7 menit berjibaku dengan batu-batu kali yang licin, dari kejauhan tampak derai air terjun yang jatuh membentuk bulir melalui sebuah batu dan membentuk kolam yang cukup luas. Keunikan lainnya adalah warna kolam airnya hijau toska, sehingga sangat cantik ketika terkena sinar matahari. Sekilas air terjun ini mirip dengan air terjun Kalela yang ada di Sumbawa, tapi versi mininya. Tiu Merendeng memiliki ketinggian 3 meter dan memiliki kedalaman kolam lebih dari 2 meter. Aktivitas yang bisa dilakukan selain mandi dan berenang, pengunjung bahkan mencoba jumping dari atas air terjun. Hai, jadi hari ini kita lagi ada di air terjun, tepatnya berada di Kuta Mandalika, Lombok Tengah. Tumben banget nih ada air terjun di area Kuta Mandalika, biasanya itu pantai semua kan. Sekarang ada air terjun, namanya air terjun Tiu Merendeng. Jadi buat teman-teman yang pengen nikmatin pantai sekaligus air terjun bisa banget tuh datang ke area Kuta Mandalika, tepatnya di Lombok Tengah. Air terjun Tiu Merendeng untuk saat ini memang belum dikelola secara baik. Parkir saja kendaraan harus dititip di rumah warga dengan hanya memberi uang jasa seikhlasnya. Tidak ada tiket masuk serta akses ke air terjun masih berupa jalan tanah. Setidaknya keberadaan air terjun ini bagai oase bagi daerah Kuta Lombok Tengah yang tidak memiliki destinasi berupa air terjun. Dari Lombok Tengah, Herkiandi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini di iNews NTB. Saya Vinka Andini pamit undur diri dan sampai jumpa.